begini, ini kan kita kan mendengar beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan orang, laulaka ya Muhammad, awal kan dari situ. Nur Muhammad itu diciptakan sebelum menciptakan Nabi Adam, kan gitu. Berarti Allah menciptakan Nur Muhammad dulu baru menciptakan alam. Karena bunyinya laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Berarti kalau begitu kan sudah ada dulu. Kalau bukan karena kamu, berarti kan kamu sudah ada. Ya kan? Kalau bukan karena ini, maka tidak seperti ini. Berarti kan sudah ada dulu. Nah, itulah makanya orang mulai berpikir bagaimana, maka muncullah teori Nur Muhammad itu. Ya sekarang kalau Anda percaya silakan. Nggak murtad, nggak kafir kok. Nggak percaya juga nggak murtad, nggak kafir kok. Yang penting kita yakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, Khatamul Anbiya wal Mursalin, ya kan? Lahirnya tahun sekian, namanya Muhammad, ibunya, itu yang dipercayai. Adapun teori sebelum alam itu ada dulu, itu kan sifatnya hanya paradigma, dan paradigma itu kan non eksperimentalis. Seperti itu. Jadi kita tidak usah hanyut dalam pertengkaran hal-hal yang semacam itu. Saya kira saya mengawal ya rumusan-rumusan untuk menghindari pertengkaran itu. Jadi begini, nanti bukan kasus ini saja yang kita yakini Nabi Adam itu manusia pertama, bukan. Saya kira Anda percaya manusia pertama, ya silakan. Hadisnya ada, kullukum min Adam wal Adamu min turab. Kamu semuanya asalnya dari Adam, Adam dari tanah, berarti Adam manusia pertama. Nah, saya kan sering bertanya, Adam ini yang kita yakin di Al-Quran itu, ya Adam muskun anta wa zawjukal jannah, itu Adam itu tuh episode yang keberapa? Artinya apakah Adam yang keberapa yang itu tuh? Jadi saya kira Adam itu ya satu simbol untuk asal muasal ya gitu, satu induk daripada ras tertentu. Ya, kalau saya menafsirkan kullukum min Adam, di depan Nabi itu ada orang Arab, ya kan begitu. Mungkin ada Yahudinya. Kullukum, di depan dia orang Arab. Min Adam, betul bisa terjadi orang Arab, orang Persia, orang Kipti, kemudian orang Yahudi, itu mungkin itu dari Adam. Kalau Cina, ini kan kajian antropologi belum selesai, kajian arkeologi belum selesai. Sampai sekarang belum bisa menerjemahkan bagaimana, ya kan gitu. Yang ini hidungnya mancung, yang ini pesek, yang ini hitam, yang ini putih, itu dari mana? Ternyata dulu orang menduga karena faktor geografis, ya kan gitu. Udara dingin, salju, orangnya putih, udara panas hitam. Ternyata kajian DNA tidak begitu. Sok orang Afrika ditaruh di kutub, ya selamanya gitu aja. Sejak kapan gitu. Termasuk bahasa, ya dari beribu-ribu bahasa di dunia, bagaimana bisa berkembangnya bahasa itu belum selesai, ya kan begitu. Jadi secara kajian ilmiah, maksud saya kita meyakini itu dengan berdasarkan bukti ilmiah. Ya, kalau paradigma, yang namanya paradigma yang non eksperimentalis, percaya juga boleh, tidak juga boleh. Jadi ada hal-hal dalam beragama yang penting apa yang wajib kita percayai. Selain itu boleh percaya, boleh tidak. Sekarang begini saya bilang, apakah Nabi Adam manusia pertama atau sebelum Adam sudah ada manusia? Yang jadi masalah, Adam
adalah Nabiullah. Adapun manusia pertama atau bukan, yaitu mah terserah. Nanti. Tidak murtad, dia kafir. Saya tanya, Nabi Adam waktu di sorga itu pakai celana jin atau pakai sarung? Nabi Adam itu waktu makan dagingnya digoreng atau daging mentah? Kalau digoreng minyaknya bikinan mana? Digorengnya wajahnya bagaimana? Bagaimana dibikin apinya? Nggak selesai urusannya. Atau pakai koteka? Itu kan jadi persoalan. Jadi itu hal semacam itu. Percaya ya silakan, saya tidak menyalahkan Anda. Tapi kalau Anda tidak percaya juga, saya tidak menyalahkan, Anda tidak menyalahkan. Karena Nabi Adam pakai koteka, kalau nggak percaya dosa nggak? Nabi Adam makannya daging matang, daging mentah. Ya terserah. Anda mengatakan dia daging mentah karena zaman kan orang sejarah orang kenal api itu kapan sih? Iya. Ini kan bukti ilmiah. Apalagi zaman Nabi Adam dulu. Saya saja dulu waktu kecil kalau bikin api masih pakai batu kok. Koreknya namanya DRP. Kalau diputar sampai luka sini nih, saking kerasnya itu. Karena pakai besi ini ya. Iya kan, ingat nggak? Nah itu, jadi artinya bahwa Nur Muhammad ya silakan kalau Anda percaya sebelum alam semesta sudah bikin Nabi Adam dulu, dibuatnya paling dahulu tapi dikeluarkannya terakhir. Ya kan begitu. Nah, jadi itu kembali kepada masalah penafsiran. Kalau Anda percaya Nur Muhammad ya mangga silakan gitu. Bahwa sebelum Adam itu, sebelum alam semesta, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, silakan percaya. Kita mau misalnya begitu kan. Jadi kalau saya mah begini, ya beragama itu perlu rasional. Jangan mengatakan pokoknya. Ya kan, kalau belum ketemu rasionalisasinya, kita titipkan dulu di kotak dogma namanya. Sementara setelah terbukti kebenarannya, baru kita ambil lagi, sudah dogma selesai. Jadi ini dalam teks-teks agama itu kita menafsirkan tergantung bagaimana kesan, bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita menganalisa. Itu yang jadi persoalan. Jadi ketika kita baca ayat Al-Quran, hadis, bagi saya pembuktian kebenaran ilmiahnya, umpamanya Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, di mana dibuktikan di laut mana waktu ikannya tertinggal di apa namanya, di sebuah batu kan gitu, batunya di mana, kemudian banyaklah cerita macam itu. Saya tidak terlalu ngotot seperti itu. Bagi saya yang penting saya baca Al-Quran ada mawaid, ada mau'idhah yang bisa saya manfaatkan, karena Al-Quran bagi saya adalah guide of life, bukan kitab sejarah, bukan kitab ilmiah, tapi adalah guide of life. Yang penting asal mau'idhahnya nyampe, ya sudah selesai bagi saya. Ya kan begitu. Saya tidak peduli dengan orang yang ngotot, itu nggak ada urusan saya mah. Udah, yang penting mau itu saya terima, ya udah kita amalkan, karena itu akan memberikan satu petunjuk bagi kita untuk hidup nyaman dan bahagia. Wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Al-Qur'an diturunkan bukan untuk membuat kamu sengsara, tapi membuat kamu bahagia. Itu persoalannya. Jadi pada akhirnya ketika Al-Qur'an mengatakan khatamun nabiyyin, nabi itu nabi terakhir. Boleh saja Anda meyakini, boleh saja meyakini setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi, dan itu nabi yang terakhir, itu kan. Tetapi saya kan memahaminya bukan begitu, bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir itu artinya karena Anda nabi terakhir, akhirnya berkesimpulan bahwa Islam sudah sempurna. Hukum-hukumnya permanen berlaku abadi,
tidak boleh direvisi, tidak boleh disempurnakan, tidak boleh dikemas, pokoknya apa adanya. Berarti sudah sempurna. Itu kesimpulan Anda kan. Nah, saya dari Khatam Nabiyyin itu kita simpulkan, kata Nabi, dengan demikian berarti setelah aku, hai manusia, kamu sudah disapih, sudah tidak akan disisui terus menerus dengan wahyu. Stop sudah. Bayi saja 2 tahun disapih kan? Sudah. Nah, setelah Nabi, umat manusia disapih, tidak lagi bergantung kepada wahyu. Silahkan kau gunakan otakmu. Afala yatadabbarunal Qur'an am fi qulubin aqfaluha. Kan seperti itu persoalannya. Jadi artinya, makanya itulah Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Percendikian itulah yang akan mengawal peradaban yang kita bangun itu. Kan akhirnya kan menjadi beda persepsi semacam ini. Nah, hal yang semacam ini jangan dijadikan bahan pertengkaran supaya nanti kita tidak gaduh terus ya sampai kepada mengkapling-kapling surga. Ya seperti itu gitu. Jadi ada pokok-pokoknya saja. Jadi Adam adalah nabi, selesai. Makanya apa terserah. Bajunya apa terserah. Waktu kawin yang jadi nabinya siapa itu terserah. Itu pertanyaannya akan panjang. Kalau pakai celana jin buatan mana, jahitnya di mana, pakai benang atau pakai jarum apa pakai menjahit, nggak selesai. Ini kita cerita tentang peradaban masalahnya. Ya, kita terusin lagi supaya jelasnya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ya sudah selesai. Saya percaya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Naik apa? Ya terserah kamu. Mau kamu cerita digendong malaikat ya boleh, silakan. Mau naik buruk ya mangga. Ya kan? Mau langsung ujuk-ujuk ke sana dilempar gitu bisa, terserah aja. Yang penting hasilnya adalah sholat 5 waktu kita yakini dan isya semacam itu. Kalau kita tidak demikian, nanti kita berbeda pendapat, bertengkar dalam urusan-urusan yang nggak jelas. Jadi ada yang wajib dipercaya, ada yang tidak boleh dipercaya, ada yang boleh percaya, boleh tidak. Nah, masalah Nur Muhammad itu wajib dipercaya atau tidak, saya kira itu masuk wilayah silakan Anda bebas, mau percaya silakan, mau tidak juga silakan. Saya kira mungkin begitu jawaban saya untuk